saudara melakukan quality control terhadap seluruh akun khususnya pada video ini? Belum sih. Nah, pandangan saudara sebenarnya ini bermasalah nggak sehingga saudara mengupload video ini di akun saudara? Ini mungkin mau tanya pendapat saya atau fakta yang saya tahu? Fakta saudara selaku mengupload di dalam video, di mana video tadi kontennya sama dengan video terdakwa. Iya. Apakah ada quality control di dalam penguploadan tadi? Ada, termasuk kontrol terhadap masalah hukumnya? Iya. Berarti ini sudah lolos kontrol hukum menurut saudara? Iya. Jadi kalau saya kan ibaratnya tidak juga membuat mengupload sesuatu yang Bermasalah secara hukum. Itu komisi. Artinya saudara sudah teliti, melakukan verifikasi, baru ada berapa like and share atau subscriber yang khusus video ini di akun saudara? Kira-kira ada ratusan ribu. Wah, tidak sekali. juga Bukan tidak ratusan ribu. Tapi saudara pernah tidak diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini misalnya? Jadi gini Bang, saya dari lahir sampai dapat sekaya, kan dulu saya dari dia, bukan jadi saya nggak ngerti ini, saya nggak paham itu dua, itu apa itu tradisional, tua, saya nggak paham. Dan saya, bapak saya itu, kakek buyut saya itu hanya saja sama Allah. Saya tidak pernah paham itu apa. Kalau subuh bunuh, oh gitu. Kalau Muhammadiyah nggak hanya kulitnya itu saja. Dan saya nggak pernah dalam itu apa yang sebagaimana nabi lainnya. Nabi lainnya pada umumnya, bang, ya wes, sesungguh itu hanya tapi wala disolat. Yang nggak paham saya dulu, nggak pernah ada apa. Sebelum ada resim ini kemana dakwah saya dikawal bangsa. Saya ada hanya saya nggak pernah ada masalah sama itu. Setelah resim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat ini berubah. Saya ibaratkan itu sekarang itu seperti bus umum, supirnya mabuk, kondekturnya heran, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal-ugalan, keneknya juga ugal-ugalan, dan penumpangnya kurang ajar semua. Rokok juga nyanyi, juga buka-bukaan aurat, juga dandukan, juga jadi kesucian itu. Saya selama saya kenal seakan-akan nggak ada sekarang. Ini hanya itu aja bang, kulit air aja. Jadi kok saya pusing dengan apa di pusing yang namanya itu bukan yang tadi itu bisa jadi keneknya atau janda, kondekturnya Gus dan supirnya ke Haji Sirot. Mungkin itulah penumpangnya general, macam-macam di situ PKI. Sidang kasus penistaan oleh Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi, pemeriksaan saksi pelapor. Pengadilan Negeri Kota Solo menggelar sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang dulu pernah menggugat Presiden Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Agenda sidang yang digelar pada Selasa 27 Desember 2022 adalah pemeriksaan saksi-saksi. Selain BTM, terdakwa lain dalam kasus yang sama adalah Sugi Nurharja alias Gus Nur, seorang wirausaha yang juga pemilik kanal YouTube Munijat Channel. Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Yuli Hadi dan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Adapun tim jaksa penuntut umum terdiri atas 7 jaksa. Menurut informasi yang dihimpun Tempo dari Kejaksaan Negeri Kota Solo, digelarnya sidang kasus dengan terdakwa BTM dan Gus Nur di Solo karena kasusnya itu telah dilimpahkan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung ke Polresta Solo dan Kejaksaan Solo. Kedua terdakwa juga telah dititipkan sebagai tahanan titipan di Mapolresta Solo sejak awal Desember 2022.
Pada Selasa 27 Desember 2022 itu, sidang terdakwa BTM dan Gus Nur digelar bersamaan meskipun pada jadwal sidang seharusnya sidang keduanya digelar secara terpisah waktunya. Pejabat Humas PN Kota Solo, Bambang Arianto, membenarkan penyelenggaraan sidang kedua didakwa di PN Solo tersebut. Bambang menjelaskan sidang kedua terdakwa digelar bersamaan karena ada unsur kesamaan mulai dari kasus atau materi yang didakwakan terhadap keduanya, termasuk saksi-saksi sama. Di sisi lain, Bambang juga mengatakan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama itu digelar secara luring menyusul adanya kesepakatan dari semua pihak itu. Sementara itu, Aprianto Kurniawan selaku salah seorang JPU menjelaskan sidang pada Selasa 27 Desember 2022 itu merupakan sidang kedua setelah sebelumnya digelar sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan Selasa 20 Desember 2022. Aprianto menyebutkan 6 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini. Salah satunya adalah saksi pelapor yang bernama Dodo Ahmad Baidlawi. Aprianto mengungkapkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap kedua terdakwa banyak, diantaranya terkait dengan dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, serta terkait Undang-Undang ITE. Pasal-pasal itu yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Pendukung Gus Nur memadati ruang sidang. Berdasarkan pantauan Tempo saat sidang digelar, ruang sidang dipadati masa pendukung Gus Nur yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu. Dalam sidang JPU juga menayangkan barang bukti berupa video podcast wawancara antara Gus Nur dan BTM. Saksi pelapor Dodo Baidlawi terpantau menjawab beberapa pertanyaan baik yang diajukan oleh JPU maupun penasihat hukum terdakwa. Dodo sempat mendapat pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa tentang alasannya melaporkan BMT dan Gus Nur dalam kasus itu. Dodo pun mengaku ia melaporkan keduanya karena merasa resah dengan beredarnya video YouTube itu. Dalam pemeriksaan saksi Dodo Baidlawi, pihak terdakwa menyatakan keberatan dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi tersebut. Pantang menyerah buktikan ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa beber tradisi UGM yang hilang. Polemik soal keaslian ijazah S1 Presiden Joko Widodo terus bergulir. Ahli epidemiologi dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma dan Dr. Tifa terus meyakinkan publik bahwa ijazah S1 Jokowi tersebut palsu. Dr. Tifa yang diketahui juga merupakan alumni Universitas Gadjah Mada menuturkan, ada tradisi di UGM yang tidak ada pada ijazah Presiden Jokowi, yaitu tulisan indah. Dr. Tifa merasa heran lantaran pada ijazah Presiden Indonesia itu, namanya ditulis dengan model tulisan berbeda. Sebelumnya, UGM telah menjamin Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November 1985 dan ditandatangani oleh Dekan UGM Profesor Sebelumnya, UGM telah menjamin Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November 1985 dan ditandatangani oleh Dekan UGM Profesor Dr. Sunardi Prawirohatmojo dan Rektor UGM Profesor Dr. T. Jacop, sebagaimana ditulis pada pernyataan resmi Kominfo.
Adapun Jokowi telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Orang nomor 1 di Indonesia itu diduga menggunakan ijazah palsu dalam Pilpres 2014 dan 2019.